sebuah proposal bisnis, yaitu rencana usaha jasa fotografer serta majalah foto. Video ini didedikasikan khusus untuk mata kuliah kewirausahaan Islami yang sedang saya pelajari pada semester ini. Merintis sebuah usaha memang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, termasuk ketika masih duduk di bangku kuliah dan menekuni sebuah hobi yang ternyata tidak hanya memberikan kesenangan pribadi, namun bisa juga mendatangkan untung besar. Seperti bidang fotografi yang belakangan ini mulai banyak sekali diminati dan banyak dicari para konsumen. Mulai dari konsumen individu yang menyelenggarakan pernikahan, acara ulang tahun, foto keluarga. Selain itu, tak jarang beberapa fotografer menjalin kerjasama dengan sekolah ataupun kampus yang sering mengadakan event tahunan seperti wisuda, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pengusaha yang membutuhkan jasa untuk pemotretan gambar produk guna menunjang kegiatan promosi. Dan kondisi inilah yang harus dimanfaatkan dengan baik. Usaha jasa fotografi serta cetak majalah foto merupakan usaha yang sangat berpeluang besar dan sangat populer bagi masyarakat Indonesia. Peluang usaha ini sangat menarik karena di zaman sekarang banyak sekali yang membutuhkan jasa fotografer dan foto dengan embel-embel estetik sangat digandrungi oleh muda-mudi yang ingin mengabadikan momennya. Dan ini adalah analisis SWOT dalam rencana usaha jasa fotografer serta majalah foto. Ketika ingin memulai suatu bisnis, analisis SWOT merupakan bagian terpenting. Karena kita harus menganalisis terlebih dahulu apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi bisnis kita. Strength atau kekuatan, keahlian yang mumpuni dalam bidang fotografi dan mempunyai ciri khas tersendiri. Kelebihan dari majalah foto adalah album foto yang dicetak seperti majalah, sehingga tidak mudah rusak dan simple. Weakness atau kelemahan, tidak memiliki alat yang lengkap, juga tidak memiliki banyak modal untuk memulai bisnis ini. Opportunity atau peluang, bisnis ini digandrungi dari dulu sampai sekarang, karena semua kegiatan yang dilakukan perlu adanya dokumentasi, sehingga menjadi peluang besar. Threat atau ancaman, ada pada fotografer lain yang sudah lebih dulu berkecimpung di bisnis ini dan sudah banyak dikenali masyarakat luas. Fotografi marketing atau strategi pemasaran bidang fotografi dan album majalah yang kita gunakan ada sosial media, media cetak dan iklan, serta pemasaran dari mulut ke mulut atau word of mouth. Pada sosial media, kami memanfaatkan Instagram, Facebook, WhatsApp, atau marketplace lain seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada sebagai sarana untuk promosi produk kami. Pada media cetak dan iklan, kami membagikan brosur ketika ada event-event yang diselenggarakan dan memasang sebuah iklan di sosial media seperti Facebook atau Instagram. Pada strategi pemasaran yang terakhir, kami menggunakan pemasaran dari mulut ke mulut. Strategi ini cukup efektif untuk memperkenalkan bisnis baru kepada khalayak ramai. Untuk itu, haruslah memanfaatkan orang-orang di sekitar seperti keluarga, kerabat, sahabat, teman kuliah, atau tetangga untuk menginformasikan keberadaan bisnis pada orang-orang yang mereka kenal, sambil menunjukkan hasil fotografi agar mereka tertarik menggunakan jasa kita. Dari ketiga strategi pemasaran di atas, strategi pemasaran dari mulut ke mulut sangat efektif karena selain tidak mengeluarkan biaya, strategi ini pun sangat cepat untuk menunjukkan ke masyarakat luas. Berikut adalah beberapa peralatan yang harus disiapkan sebelum kita memulai produksi. Ada kamera, konsep yang harus disiapkan, baterai sebagai baterai cadangan, tripod, dan beberapa bunga kering sebagai pelengkap dalam foto. Dalam proses produksi ada beberapa bagian.
Yang pertama, pemotretan. Proses pemotretan ini dilakukan sesuai dengan tema dan tempat yang dipilih oleh customer. Yang kedua yaitu proses editing. Proses ini dilakukan oleh pihak fotografer dan diedit melalui aplikasi Lightroom untuk mempercantik foto agar terlihat lebih estetik. Dan yang terakhir adalah proses percetakan. Pada proses ini, kami akan bekerja sama dengan percetakan album yang ada di Yogyakarta, yaitu ID Photobox. Dan setelah produk selesai dibuat, barulah akan kami kirim kepada pihak customer. Berikut adalah review hasil foto dan anggaran biaya. Biaya tetap sebesar 13 juta rupiah. Biaya tetap adalah modal utama yang digunakan untuk memulai suatu usaha. Biaya variabel sebesar Rp200.000. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan untuk sekali produksi dalam penyewaan jasa dan produksi album majalah. Analisis BEP, yaitu analisis kelayakan usaha. Yang akan dihitung adalah BEP waktu. Dan untuk menghitungnya, kita perlu BEP unit dan kapasitas produksi per hari. Lalu, BEP unit dibagi kapasitas produksi per hari. Cukup sekian video dari saya, dan beberapa saran untuk yang ingin memulai suatu bisnis haruslah mempunyai semangat yang kuat dan pantang menyerah. Thank you for watching. Enjoy the process of doing your business. Bye-bye.